Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Nurhayati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang dari SD Negeri Danurejo 1. Pada sore hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan saya, Ibu Siska, guru kelas 4 di SD Negeri Danurejo 1. Selamat sore Ibu Siska. Selamat sore Bu Wiwi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mantap. Nah, pada sore ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu? Ya, siap Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Pada hari apa ya Bu ya? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran itu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober Ibu. Tanggal 15 Oktober hari Selasa. Ya. Oke. Nantinya saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari Selasa. Adapun tujuan dari supervisi observasi yang saya lakukan adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu adalah agar saya dan Ibu bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu, serta agar Ibu lebih siap dalam melaksanakan pembelajarannya sehingga mudah diterima oleh anak-anak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan pada Ibu terkait observasi yang akan Ibu laksanakan. Ya. Materi apa yang akan Ibu Siska laksanakan yang akan diajarkan pada siswa pada sesi hari Selasa? Ya. Hari Selasa itu kebetulan di kelas saya itu kan ada jadwal IPAS gitu ya. Dan kami sedang mempelajari tentang materi itu fungsi panca indera pada manusia. Jadi saya mengambil tujuan itu siswa itu mampu mengidentifikasi hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia yang termasuk dalam panca indera seperti itu. Oke, jadi Ibu Siska besok hari Selasa itu akan melaksanakan pembelajaran IPAS dengan materi indera, begitu ya Bu? Panca indera. Nah, untuk sesi pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang akan Ibu Siska fokuskan dalam pembelajaran tersebut? Ya, kalau saya itu sudah merencanakan saya ingin mengembangkan area kognitif siswa dan juga sikapnya, ya. Untuk kognitif sendiri, supaya siswa ini memahami definisi panca indera, kemudian juga menyebutkan bagian-bagian tubuh manusia itu yang termasuk panca indera dan juga fungsinya. Mereka tahu fungsinya. Kemudian untuk area sikapnya itu saya menginginkan bahwa sikap percaya diri anak, kemudian kejujuran, dan yang pasti kolaboratif kemudian aktif mereka dalam pembelajaran itu saya ingin tingkatkan di situ. Jadi saya memfokuskan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut. Bagus, berarti Ibu Siska fokus pada dua aspek ya Bu, aspek kognitif dan aspek sikap. Oke, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan agar membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Oke, strategi yang sudah saya siapkan itu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi begitu. Saya sudah menyiapkan media pembelajaran itu ada 3 Bu. Yang pertama itu modul, kemudian yang kedua itu video pembelajaran, dan yang ketiga itu siswa praktik langsung menggunakan benda konkret yang memang menggunakan tubuh mereka sendiri seperti itu. Jadi memang itu bisa untuk mengcover kebutuhan siswa itu menurut gaya belajar. Tetapi itu memang tidak saya khususkan maksudnya satu persatu, cuma semua siswa nanti akan mengalami 3
media itu. Tetapi nanti di media yang mana mereka lebih lebih bisa menangkap, itulah yang akan mereka gunakan sebagai jalan untuk memahami materi seperti itu. Kemudian diferensiasi itu sudah saya petakan, itu sesuai yang pertama tadi gaya belajarnya, yang kedua itu memang kesiapan belajar. Jadi memang siswa dalam kelas saya sudah saya bentuk dalam beberapa kelompok itu sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian selain dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Saya sudah memasukkan mindfulness, sesi mindfulness itu dalam modul ajar saya. Jadi nanti akan ada sesi mindfulness bagi siswa pada kegiatan awalnya. Bagus sekali rencana Ibu ya. Pertanyaan berikutnya, apa indikator keberhasilan yang akan Ibu gunakan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Begitu. Ya, kalau menurut saya nanti indikator keberhasilan siswa jelas pada pemahaman siswa terhadap materi. Nah, itu akan saya ukur kan nanti ada RKPD-nya gitu ya. Kemudian nanti siswa juga memiliki waktu untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan pada saat pembelajaran. Itu juga akan saya gunakan untuk mengukur sampai mana pengetahuan siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian untuk mengukur atau indikator keberhasilan sikap itu dalam pembelajaran kan kita bisa mengamati ya, itu juga ada rutinnya. Kemudian saya menginginkan nanti kan siswa itu aktif. Jadi sejauh ini memang masih ada beberapa siswa yang masih cenderung pasif dalam pembelajaran, mungkin karena kurang percaya diri ataupun memang ada kendala yang lain. Nah, saya ingin nanti di pembelajaran IPAS ini tiap anak ini memunculkan keaktifan mereka, baik bertanya maupun nanti saat sesi presentasi maupun mereka bisa sharing, karena ini kan melibatkan tubuh mereka sendiri, jadi mereka mungkin nanti bisa mempraktikkan sendiri, kemudian mereka bisa mengeluarkan pengalaman-pengalaman selama mereka mempraktikkan dengan tubuh mereka sendiri, misal dengan mata ataupun telinga seperti itu. Jadi saya ingin semua anak itu aktif dalam pembelajaran seperti itu. Bagus sekali persiapan Ibu dalam menyiapkan pembelajaran. Saya rasa cukup untuk pra-observasi kali ini. Demikian kegiatan pra-observasi bersama Ibu Siska. Sampai jumpa pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Bu Wiwin, sukses selalu Bu Wiwin. Amin, amin, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
benda nyata yang ada di sekitar kita. Siska sudah siapkan. Nanti kita akan belajar untuk menggunakan indera penglihatan, indera pengecap, dan juga indera pembau kita. Nanti mendengar juga kita akan belajar secara langsung. Gitu ya. Nah, nanti setelah kalian belajar, kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok itu nanti akan melengkapi yang namanya LKPD. Siska sudah siapkan di sini LKPD-nya. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ini nanti per kelompok sudah ada. Setelah kamu nanti belajar, kemudian kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi seperti biasa, apa yang akan dilakukan setelah berdiskusi? Presentasi. Tiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusi seperti biasa yang sudah kalian lakukan. Kemudian nanti itu akan ada asesmen untuk mengukur kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini. Sudah siap? Oke. Media disediakan tadi sudah bisa sebutkan. Silakan disiapkan modulnya. Kita akan belajar terlebih dahulu melalui modul. Sekalian nanti akan berdiskusi. Langsung saja bisa sediakan nanti ya LKPD-nya ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Apa? Berapa orang? Oke. Nah, fungsinya apa kalian bisa lihat sendiri. Ada fungsi dari lensa, fungsi dari pupil itu di halaman 4. Dan juga mata ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar. Bagian luar itu yang bisa kamu pegang ya, dari yang terlihat dari luar, yaitu terdiri dari apa saja? Kelopak mata. Mana kelopak matanya? Pegang. Kelopak mata itu di atas ya. Nah, yang bisa kurang keras.
Kemudian yang keempat, kulit, boleh sebagai indra. Yang terakhir, sebagai pemecah. Oke. Kalian sudah mengetahui tentang panca indera, 5 alat yang ada dalam tubuh kita yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Bu Siska ingin kalian mengekspresikan perasaan kalian selama sehari ini mengikuti pembelajaran. Terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan beban ya. Oke. Terima kasih hari ini anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan penuh semangat. Semoga apa yang sudah dipelajari hari ini berguna bagi kalian di masa depan. Untuk minggu depan kita masih akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang cara kerja masing-masing panca indera. Maka dari itu kalian mempersiapkan diri untuk baca-baca dulu materi di rumah agar minggu depan saat pembelajaran kita sudah bisa berdiskusi dengan lebih baik. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah, karena ini sudah mendekati waktu untuk sholat, jadi Bu Siska cukupkan sekian. Setelah ini anak-anak sholat bersama dengan Bu Wiwin. Bu Siska akhiri, selamat siang. Luar biasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Nurhayati dari SD Negeri Indanurejo 1. Kali ini akan melaksanakan wawancara pasca observasi. Selamat sore Bu Siska. Selamat sore Bu Wiwin. Apa kabar hari ini? Luar biasa baik. Bu Wiwin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah atas doanya saya sehat selalu. Syukur. Untuk pembelajarannya sudah dilaksanakan nggih? Sudah Ibu kemarin pada hari Selasa. Oke. Oleh karena itu saya akan mengadakan wawancara terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Iya, siap Bu. Langsung saja ya Bu untuk Ya. pertanyaan pasca observasinya. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya, terima kasih Bu Wiwin. Kalau menurut saya, Ibu kemarin itu setelah pembelajaran saya juga merasa dibilang puas belum, tetapi ya saya senang aja. Saya sudah berhasil menurut saya Bu ya. Saya sudah berhasil untuk menyajikan suatu pembelajaran yang sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu Bu. Bagus, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, apakah yang tadi kan Ibu bilang puas dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan rencana modul ajar yang Ibu buat? Ya, kalau dibilang sesuai 100%, saya rasa belum ya Bu ya, karena ya apa yang sudah kita rencanakan itu kan memang sudah seideal mungkin, tetapi ketika di kelas, ketika di lapangan kan kita pastinya akan menemui beberapa hal yang di luar kendali kita. Jadi memang ada beberapa hal atau beberapa langkah yang memang
terlewatkan karena memang ada suatu hal atau kondisi yang harus ditangani pada saat di kelas. Jadi itu memang kejadian di luar rencana, tetapi terjadi dan akhirnya saya juga harus mengambil keputusan untuk mengatasi hal tersebut, dan itu kan juga tidak sesuai rencana di modul aja. Tetapi paling tidak pembelajaran itu sejalan atau apa ya namanya, tidak melenceng dari modul ajarnya. Oke, bagus Bu. Berarti kan pembelajarannya berjalan sesuai rencana, namun ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Nah, boleh diceritakan apa yang menjadi kendala yang terjadi, terus bagaimana penyelesaiannya sehingga pembelajarannya bisa terlaksana dengan lancar, Bu? Ya, kalau di dalam kelas itu ketika kita menghadapi siswa kan kita juga tidak akan mungkin bisa membuat semua siswa di seluruh kelas itu sesuai dengan kehendak kita. Jadi ada beberapa siswa itu memang yang membutuhkan penanganan khusus, misal kok tiba-tiba apa ya namanya, yang namanya siswa ya cara bahasanya itu jamil-jamilan dengan temannya begitu, kemudian nanti ada saling lempar kata seperti itu kan juga kita harus memasukkan paling tidak ada pendidikan apa ya, karakter di situ. Betul. Jadi mungkin di modul ajar belum kita tuliskan, tetapi sewaktu pembelajaran di kelas itu kita harus menyisipkan itu ketika ada pancingan dari siswa yang seperti itu, Bu. Bagus Bu, betul. Kita memang tidak boleh meninggalkan pendidikan karakter dalam suatu pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Ibu memperkirakan untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Oke, mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran, kalau saya merasa kemarin sewaktu pembelajaran itu menurut saya Bu ya, itu tercapai, apalagi sewaktu siswa ini mampu untuk apa ya, menuangkan hasil belajar mereka dalam suatu tulisan dan kemudian mereka mempresentasikannya. Dan mereka mempresentasikan memang sesuai dengan yang sudah kami minta di LKPD. Jadi mereka sudah mampu untuk apa ya namanya ya, menyajikan hasil belajar sesuai dengan rubrik yang sudah kami siapkan, begitu ya. Bagus. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, adakah kesulitan yang dialami siswa, Bu? Ya jelas Ibu, emangnya siswa ya, apalagi kami saya itu di kelas kan ada 24 siswa, di mana kemarin ada 3 siswa yang tidak masuk. Dari 21 siswa ini pasti ada beberapa siswa yang mengalami kendala ataupun kesulitan. Contohnya beberapa siswa itu kesulitan ketika harus bekerja dalam kelompok. Jadi ada beberapa siswa yang gimana ya, kurang cepat untuk beradaptasi dalam satu kelompok tersebut. Jadi kelompok ini yang harusnya sudah mulai berdiskusi dengan lancar, tetapi menjadi canggung ketika ada siswa yang belum mampu untuk beradaptasi, seperti itu Ibu contohnya. Terus bagaimana Ibu mengatasi permasalahan atau membantu siswa ketika mengalami kesulitan tersebut? Oh iya, jelas saya mendampingi mereka dalam kelompok kecil ya, tidak dalam kelompok besar ataupun secara klasikal, tetapi saya masuk dalam kelompok kecil itu, kemudian juga memberikan rangsangan-rangsangan kepada siswa yang belum mampu beradaptasi agar bisa lebih aktif dalam kegiatan kelompoknya. Jadi saya seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan untuk siswa tersebut, seperti itu. Oh iya, bagus. Pertanyaan pancingannya untuk membantu siswa mengeluarkan ide-idenya. Nah, kalau kesulitan siswa itu kan sudah dapat teratasi. Nah, adakah Ibu juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang kemarin, Bu? Iya, jelas ya Bu ya, yang namanya guru, sebagai guru saya juga belum sempurna, jadi saya juga masih mengalami beberapa kendala dan kesulitan, seperti yang pertama jelas pengkondisian kelas dengan siswa yang sebegitu banyak, kemudian dengan kegiatan yang sudah direncanakan secara
runtut pada modul ajar, tetapi kita dibatasi dengan waktu. Nah itu kan juga menjadi kesulitan tersendiri Ibu. Belum lagi dengan adanya kejadian-kejadian di luar rencana yang harus di handle, itu kan juga menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi sejauh ini itu bisa kami atasi ataupun bisa saya atasi. Yang pasti pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran untuk siswa itu tercapai begitu. Nah, dengan demikian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan selanjutnya dari refleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, pembelajaran kali ini apalagi dengan adanya observasi dari Bu Wiwin, saya berterima kasih sekali karena ini bisa menjadi seperti cerminan ataupun pembelajaran bagi saya untuk pembelajaran yang akan datang ataupun kegiatan-kegiatan di kelas saya yang akan datang, karena hal ini kan bisa menjadi cerminan bagi saya jadi bisa tahu mana yang harus saya tingkatkan, mana yang harus saya bangun kembali, mana yang menjadi kelemahan saya, itu bisa menjadi cerminan sehingga saya bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi, menyiapkan media, menyiapkan alat peraga, menyiapkan modul ajar yang lebih baik lagi dan bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan siswa seperti itu Bu Wiwin. Bagus. Untuk observasinya sudah saya laksanakan, kemudian percakapan setelah observasi sudah dilaksanakan. Semoga cita-cita Ibu untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya bisa tercapai. Kemudian yang terpenting kan itu kita membantu siswa untuk lebih baik lagi. Ya, betul, setuju. Oleh karena itu saya akhiri pertanyaan pasal observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya, sukses Bu Wiwin. Terima kasih.